Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifk, fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari Bani Mustaliq ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa 2 orang, kadang-kadang Nabi bawa 1, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya. Siapa yang Nabi ajak, maka itu yang diajak pergi gitu. Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan Hafsah berdua, sampai Aisyah mengatakan, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi, ya kurang setelah saya lihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Seperti itulah. Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh setiap istri Nabi yang ada itu ditaruh di geranda, dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta atau dipikul oleh 4 orang sahabat. Kebetulan waktu perang Bani Mustaliq itu dipikul oleh sahabat, gerandanya dipikul oleh sahabat, gitu kan. Kemudian Aisyah karena badannya agak kecil, dia katakan dalam riwayat, maka beliau radhiyallahu anha turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat aku punya hajat, ya, pergi ke padang pasir menunaikan hajatnya, mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas saya pergi ke sana. Kemudian saya pada saat pergi, saya kembali ke pasukan, ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan. Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. Jadi Nabi SAW suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda Aisyah kira Aisyah ada di dalam, kena ringan. Nggak tahu kalau ini sudah pergi, lagi pergi gitu. Apalagi tadi waktu sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan. Pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Ringkas cerita, pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan, dan pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu, membuka cadar, ya, Aisyah menunggu pasukan ada nggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya dan amanahnya. Sampai Nabi SAW letakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan, selalu Safwan paling belakang. Tunggu pasukan sudah hilang, udah nggak kelihatan, baru dia jalan lagi. Nanti kalau ada pedang jatuh dia yang pungut, ada perisai dia yang pungut, ada kendi dia yang ambil. Tugasnya itu karena diamanahkan. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi ada perempuan, dan kata Aisyah dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup, ya, hijab. Aisyah waktu ada Safwan menutup, dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab, dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu pun, ya, Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik, dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya, dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah naik ke unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik, Aisyah sudah di atas unta, barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali, menarik kembali tali unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau tidak pergi, ditanya bagaimana, tidak ada sama sekali kalimat. Juga Safwan, Aisyah sendiri tidak pernah tanya, gak pernah bilang terima kasih, gak ngomong apa-apa nih. Di atas unta istri Nabi SAW, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata saat kami tiba di pasukan, sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah, istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, lagi siang bolong ini. Pasukan istirahat, Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan, mana bisa seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas, tidak terjadi. Dia nggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum. Maka tersebar ini seperti virus.
di pasukan muslimin. Ini gosip ini luar biasa. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, tersebar berita begitu. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, saya pada saat masuk, tiba di pasukan, tidak berpikir apa-apa karena memang tidak buat apa-apa. Unta diturunkan oleh Safwan, didudukkan, saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Ini sudah tersebar berita ini. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah, gitu kan, tersebar berita. Kalau begini dan begitu. Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat dikatakan namanya juga Ubaidillah. Khilaf di antara ahli sejarah tentang namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan, kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah, si ayah Abdullah munafik, si anak Abdullah mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah, ayah dan anak. Ayahnya munafik, anaknya mukmin. Ya. Si Abdullah mukmin ini datang kepada, jadi Nabi SAW waktu dengar isu ini, beliau menyuruh pasukan jalan tidak berhenti. Selama 3 hari 3 malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus. Gosip tentang Aisyah berzina sudah tersebar. Nabi SAW tidak nanya kepada Aisyah, pasukan disuruh jalan. 3 hari 3 malam. Mereka sholat pun ya berhenti sholat langsung jalan. Makan di atas unta, nggak ada istirahat. Kalau sudah malam sekali baru Nabi suruh istirahat. Habis sholat subuh jalan lagi. Selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya isu ini tidak nyakin masalah. Kalau istirahat sebentar, duduk ngobrol-ngobrol, makin nyebar nih. Nenek. Rupanya waktu sudah dekat pintu Madinah, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian sempat didatangi oleh seorang sahabat. Kalau tidak salah Zubair bin Awam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda begitu cepat jalan? Kenapa anda tidak istirahat? Kata Nabi SAW, belum sampai padamu apa yang disebutkan oleh Abdullah. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Dia mengatakan begini dan begitu tentang keluargaku. Pintu gerbang Madinah sudah dekat. Gitu kan? Maka Zubair balik ke belakang. Rupanya Zubair sampaikan. Salah satu yang mendengar berita ini Abdullah, anaknya si munafik ini. Abdullah ayah munafik, Abdullah si anak mukmin. Abdullah mukmin dengar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah sampai ke telinga saya apa yang ayah saya lakukan. Kata si Abdullah mukmin, kalau anda mau membunuh ayah saya, jangan suruh orang lain, biar saya yang bunuh ya Rasulullah. Nah ya, ada alasannya dia bilang. Karena kalau anda suruh orang lain yang membunuhnya, dan saya nanti menemui saudara saya muslim membunuh ayah saya bisa marah, saya bisa bunuh juga dia. Jadi lebih baik saya yang bunuh ya Rasulullah, tugaskan saya. Kata Nabi SAW, tidak usah, biarkan saja ayahmu. Gak ada perintah untuk membunuh, tidak usah. Rupanya Abdullah ini penasaran, apa yang dia buat teman-teman sekalian? Dia henuskan pedangnya, dia berdiri Nabi kan di depan pasukan, ayahnya ada di belakang pasukan. Maka Abdullah berdiri di pinggir pasukan. Jadi pasukan lagi jalan, dia berdiri di samping sambil pegang pedangnya dihenuskan. Dan biasanya orang kalau seperti ini nunggu musuh, gitu kan? Orang-orang semua lihat, kenapa Abdullah ini, ada apa? Orang nggak ngerti masalahnya. Tapi orang semua lewat, nggak ada yang ditahan sama Abdullah. Sampai ayahnya tiba. Begitu ayahnya tiba, lalu kemudian dia letakkan ya pedang di leher ayahnya. Dan dia mengatakan, rupanya waktu itu si munafik ini, si Abdullah munafik menyebarkan berita. Menyebarkan berita. Kalau ada masalah ini sebenarnya di sini. Ada masalah. Sebelumnya saya reviewkan dulu. Ada tadi yang saya terlupa teman-teman sekalian. Jadi di tengah jalan, waktu pasukan lagi istirahat juga, gitu kan? Sebelum kasus Aisyah datang dengan Safwan, ada yang saya lupa di situ. Rupanya ada 2 orang, satu budaknya Umar bin Khattab, satu budaknya orang Ansar, lagi ngambil air di kali. Sekali lagi, ini terjadi sebelum Aisyah sama Safwan tiba di pasukan. Kita review kembali. Pada saat itu teman-teman, rupanya 2 orang budak ini bertengkar. Rupanya ambil air, entah terjadi apa, clash di antara mereka. Waktu clash ini, gitu kan, mereka saling lempar air. Rupanya budak yang dari Umar bin Khattab dari Mekah ini, orang muhajir, dia henuskan pedangnya. Dia mengatakan, hai orang muhajirin, bantulah saya. Orang Ansar dengar itu, henuskan pedangnya. Hai orang Ansar, bantulah saya. Terkumpul di belakangnya budaknya Umar dari Mekah ini, orang-orang muhajirin, terkumpul orang Ansar. Dan ini orang baru pulang dari perang. Apa saja bisa memicu peperangan gitu kan.
Dua orang ini, dua kubu sudah mau perang. Ada orang yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW datang, Nabi mengatakan, apakah masih ada dakwah jahiliyah di antara kalian? Fanatisme rasis begini, sementara saya berada di tengah-tengah kalian. Kok masih ada yang mengatakan begini dan begitu? Karena ini mau perang ini. Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Berhenti, bubar semua. Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin, dia kan termasuk tokohnya suku Khazraj. Ada suku Arab Madinah dari Ansar ini dan suku Khazraj. Dia salah satu tokohnya. Waktu dia dengar, dia bilang, apakah muhajirin sudah kerjakan itu buat kami? Pasti nanti kalianlah yang telah membuat ini sampai mereka bisa masuk ke dalam pasukan kita, masuk di kota Madinah. Kalian yang terima mereka. Mestinya nggak usah diterima tuh muhajirin masuk ke Madinah. Nggak perlu kita bertemu sama mereka. Seperti itulah kurang lebih bahasanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian tersebar isu, kalau mereka tiba di Madinah, kata Abdullah munafik ini, kalau mereka tiba di Madinah kita akan usir. Bukan cuma orang-orang Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW kita akan usir. Seperti itu. Nanti kita bacakan dalam surah Al-Munafikun, turun ayat menjelaskan masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, rupanya waktu kejadian ini, Abdullah ini, ya, si munafik, merasa terpukul karena tidak jadi peperangan dan dipisah, gitu kan? Waktu dia lihat Aisyah datang dengan Safwan, dia sebarin berita tadi isu. Karena tadi gosip yang pertama nggak berhasil, perang nggak jadi. Sekarang dia mau buat yang kedua ini. Kita langsung pindah ke kisah tadi. Maka Abdullah si anak meletakkan pedang di atas lehernya, di leher ayah, lalu ayah mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Apa kau sudah mulai durhaka dengan orang tuamu? Kata Abdullah anaknya, demi Allah kau tidak akan pernah lewat hai ayahku sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan saya lewatkan, kalau enggak saya akan bunuh kamu. Kata ayahnya, kau durhaka. Dia mau coba bergerak. Betul-betul si Abdullah ini terkenal mahir dalam memainkan pedang. Dia coba menetakkan dan serius. Ini kalau ditarik bisa terluka lehernya ayahnya. Dia lihat anaknya serius, dia mengatakan baiklah. Dia tidak bergerak. Dilapor kepada Nabi SAW. Ini beritanya begini nih. Nabi SAW bilang, sampaikan kepada Abdullah si anak, izinkan ayahnya untuk masuk Madinah. Ringkas cerita sudah selesai ini teman-teman sekalian. Masuklah ke Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat beberapa hari perilaku Nabi SAW berubah. Enggak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW itu suka bercanda, kalau saya sakit ditanya, ini enggak ada sama sekali. Nabi bicara seperlunya saja. Kata Aisyah, lalu kemudian saya pun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya ke rumah orang tua saya. Ini termasuk adab dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat suaminya berubah sikap, tidak langsung spontan, marah-marah, segala macam, atau menuduh suaminya segala macam, tidak. Aisyah dengan tenang, tapi dia lihat ada perilaku yang berubah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Ada sampai ada punya hajat baru saya datang. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar. Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu diantar pulang ke rumah, Aisyah mengatakan selama 2 minggu, 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian, Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa nih, tidak tahu berita apa-apa. Di Madinah sudah hangat nih informasinya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, wahyu terputus dari langit. Gak ada informasi yang sampai. Gak ada yang turun informasi. Gimana ini sekarang? Siapa yang melakukan? Siapa yang begini? Dari mana? Siapa yang salah? Gak ada wahyu. Biasanya wahyu langsung turun. Ada kasus langsung wahyu turun ingatkan gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada, lagi di rumah ayahnya. Beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah, ikhtiar. Belum ada berita. Akhirnya Nabi SAW setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong, dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, kan? Nabi cuma mengatakan, kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku, maksudnya nuduh-nuduh sembarangan, sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan, orang-orang salehah semua ini. Dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus. Saya sudah bilang Ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj.
Kami tahu siapa yang anda maksud, yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang penyebar fitnah, kita habisin saja. Kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj, suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang. Sering berperang. Maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah, kebetulan Sa'ad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri, dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi, sahabat dari Aus, ya. Demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini. Tapi kau ucapkan itu mau nebas lehernya karena kau tahu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau pasti akan diam. Jadi sahabat mulai ribut nih. Berdiri lagi dari Aus, pemimpinnya namanya Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah kau munafik. Ditunjuk Sa'ad bin Ubadah. Ini dua-dua sahabat yang mulia ini. Kau yang munafik, ya, karena kau membela dia. Membela maksudnya si Ubaidillah. Maka hampir terjadi peperangan. Begitu kan di masjid. Nabi SAW tidak melihat tidak ada solusinya ini. Maka beliau pun turun dari mimbar mengatakan sudah bubar. Gak ada masalah, kita tidak bahas lagi, bubarlah. Akhirnya Nabi SAW mengambil sebuah keputusan mutlak. Beliau akhirnya mendatangi rumah Abu Bakar setelah sebulan kejadian ini. Nah, sebelum Nabi SAW datang ke rumah, kurang lebih 3-4 hari sebelumnya, Aisyah mengatakan, saya pernah punya hajat mau keluar rumah. Zaman dulu orang tidak ada WC di rumah, tidak ada kamar mandi, mereka ke padang pasir. Waktu saya mau keluar hajat, ada WC umum untuk perempuan, ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum, ternyata ibunya Muslih bin Abi Muslih, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu lewat. Dan dia tahu kalau anaknya ini Muslim yang menyebarkan isu, yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah. Maka ibunya Muslim gemetar lewat di sebelahnya Aisyah. Aisyah sambil santai jalan. Kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya ibunya Muslim, pas dia mau jatuh dia mengatakan, habislah hidupnya Muslim. Seperti itulah bahasanya. Kata Aisyah, kenapa anda mendoakan anak anda buruk? Kata ibunya Muslim, apa anda tidak tahu hai Aisyah, apa yang Muslim sudah katakan tentang anda? Kata Aisyah, tidak, saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ibunya Muslim ceritakan, telah tersebar berita waktu kau diunta sama Safwan, kau datang di pasukan, katanya kau berzina dan. Panjang lebar diceritain ini. Kata Aisyah, pada saat itu hajat saya hilang. Udah nggak ada keinginan lagi mau ke WC, mau nggak ada lagi. Karena selama ini nggak tahu beritanya kan, nggak tahu. Dia bilang saya pun pulang ke rumah, yang saya kerjakan cuma menangis. Selama berapa hari itu menangis terus, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terasa tulang-tulang saya lemah, saya terasa jadi fitnah besar ya, gitu. Maka sampai datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah setelah mengumpulkan dari sahabat di masjid. Lalu setelah ketemu Abu Bakar, ketemu dengan mertua istri Abu Bakar, mertua beliau SAW, beliau datang kepada Aisyah sambil mengatakan kalimat santun, wahai Aisyah, kalau seandainya benar kau melakukannya, sampai kau betul-betul melakukan itu perbuatan yang haram itu, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Karena Nabi SAW tidak punya informasi. Tapi kalau kau tidak lakukan, maka pastikan kau akan diselamatkan oleh Allah dari langit. Aisyah bilang, tiba-tiba tuh saya dengar Rasulullah SAW bilang itu, kekuatan saya muncul, tiba-tiba saya duduk, mengatakan, ya Rasulullah, anda pun terpengaruh dengan gosip itu. Berita itu juga membuat anda terpengaruh. Nabi SAW diam, karena tidak ada wahyu. Nabi kan juga bukan menurut, Nabi bilang, kalau kau salah, taubat. Kalau tidak, yakinlah Allah akan tolong. Bijaksana sekali. Maka Aisyah mengatakan, saya menghadap ke ayah saya lalu berkata, hai ayahku, jawab Rasulullah SAW. Jangan diam. Beritahukan. Kata Abu Bakar apa? Saya tidak tahu saya harus jawab apa anakku. Mau bilang apa saya nggak tahu. Kalau Rasulullah aja tidak tahu, apalagi saya. Aisyah, bayangkan kalau di posisi kita pada saat kita di situ bagaimana itu? Suaminya Rasulullah sendiri yang biasa dapat wahyu dari langit, belum dapat wahyu. Orang satu Madinah sudah fitnahin dia. Abu Bakar pun tidak bisa bela. Tinggal ibunya, wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Kata ibunya, saya juga tidak tahu harus jawab apa. Saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Kata Aisyah pada saat itu, betul-betul saya merasa tidak ada penolong saya lagi. Dan saya merasa seluruh tulang-tulang saya kemudian mulai melemah kembali.
Lalu dia bilang, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan taubat karena aku tidak melakukannya. Gitu kan. Dan aku hanya akan mengucapkan, saking bingungnya Aisyah sampai dia lupa namanya Nabi Yakub alaihissalam. Kan Nabi Yakub alaihissalam waktu Yusuf hilang, dia mengatakan dalam ayat, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya keluhkan kesedihan saya dan masalah saya kepada Allah. Ya, Aisyah mengatakan, saya akan mengikuti, dia lupa namanya Nabi Yakub. Berapa kali diulangi sampai dia mengatakan, hamba Allah yang saleh, bahwasanya saya akan keluhkan permasalahan saya kepada Allah gitu. Lalu tiba-tiba pada saat itu teman-teman sekalian terjadi keajaiban yang luar biasa. Rasulullah SAW berdiri, pergi ke sudut rumah Abu Bakar, lalu kemudian duduk, dan ini tanda-tanda beliau menerima wahyu. Setelah sebulan tidak ada wahyu sama sekali. Nabi SAW duduk, Abu Bakar tahu wahyu sedang datang, maka Abu Bakar mengambil selimut menutupi badan Nabi SAW sampai selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, berdiri, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit, turun ayat menjelaskan kalau kau tidak zina, gitu kan. Maka Abu Bakar dengan gembira, Abu Bakar waktu itu bimbang kan, dia bingung. Waktu Nabi SAW masuk pertama di rumah, dia takut jangan sampai anaknya betul-betul, waktu turun wahyu, Abu Bakar bilang, saya takut jangan sampai ayat betul-betul membenarkan itu terjadi. Jadi bimbang sebagai seorang ayah, terjadi atau enggak nih. Maka waktu Nabi sampaikan, kau bebas ya Aisyah, kata Abu Bakar, alhamdulillah wahai Aisyah, berterima kasih pada Nabi SAW. Kata Aisyah, saya tidak mau terima kasih pada Nabi. Saya akan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya gitu. Karena dia merasa Nabi tidak dukung dia gitu. Maka pada saat itu turunlah surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dari muslimin. Janganlah kamu mengira bahwasanya berita bohong itu buruk buat kamu, bahkan itu baik buat kamu. Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian paling besar dari penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Maksudnya si pimpinan orang munafik. Ayat 12, mengapa di waktu kalian mendengarkan berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Khusus ayat 12 ini teman-teman turun kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya. Dan itu tersebar gosip fitnahnya, ya, zinanya Aisyah. Maka sempat istrinya Abu Ayyub bertanya, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip itu, tentang berita itu? Kata Abu Ayyub, wahai istriku, kira-kira menurut kamu siapa yang lebih baik, kamu atau Aisyah? Dia mengatakan Aisyah. Ketahuilah bahwasanya Safwan lebih baik daripada aku, dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Tidak mungkin. Lalu sebelumnya gini, Abu Ayyub bilang begini, wahai istriku, apa kau kira-kira bisa berzina enggak? Kira-kira dalam kondisi imanmu sekarang, kau bisa selingkuh enggak? Dia bilang tidak. Terus kata Abu Ayyub, kalau saya kira-kira bisa selingkuh enggak menurut kamu? Dia bilang tidak mungkin. Dengan keimananmu enggak mungkin. Lalu kata Abu Ayyub, Safwan lebih baik daripada saya, dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Berarti tidak mungkin mereka berzina. Seperti itulah. Maka ayat ini turun menjelaskan. Kata Allah SWT, mengapa di waktu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri, dan kenapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada gosip tentang seorang tokoh muslim dan itu bohong, kita harus bantah, nggak boleh diam, jangan ikut-ikutan gosipin, gitu kan. Ayat 13, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi yang mengatakan Aisyah zina sama Safwan? Datangkan 4 orang saksi. Harus
Syaratnya dalam Islam kalau orang menuduh orang zina harus 4 orang saksi, 4-empatnya menyaksikan tempat yang sama, baju yang sama, waktu yang sama. Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam nggak jadi. Yang bawa jadi saksi kalau cuma 3 orang atau 2 orang dicambuk mereka. Nggak bisa, harus 4 saksi. Oleh karena itu mereka tidak karena mereka tidak datangkan saksi, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kaum semua, kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan tentang berita bohong itu.